Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat-sahabat Diari Jiwa, ketemu lagi dengan saya, sahabat kamu. Kali ini saya ingin membahas gejala-gejala yang ada di video saya sebelumnya yang saya sampaikan tentang gejala-gejala mental yang kurang sehat. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang ini nih, siapa yang sedang mengalami hal ini. Ya, tuh lihat kucing di depan teman-teman ini ya, mumet dasku katanya, mumet kepalaku. Kalau sesekali aja nggak apa-apa, tapi kalau sering-sering merasakan hal seperti ini, itu tandanya teman-teman mentalnya sedang tidak sehat. Ya, teman-teman tahu nggak sih kalau kesehatan mental dengan kesehatan fisik itu sama pentingnya, sama penting untuk dijaga kesehatannya. Karena kenapa? Karena kalau mentalnya nggak sehat, maka tubuhnya bisa juga enggak sehat. Ya, hari gini kucing aja juga bisa merasakan kayak gitu ya. Nah, ini lihat teman-teman ya. Mbah bos, aku yang mumet bos gitu ya. Jadi buat teman-teman yang merasa sering-sering merasa seperti ini ya, sering merasa mumet gitu kan, kayak nggak ada pintu keluar, kayak nggak ada jalan keluar, itu tandanya teman-teman mentalnya sedang tidak sehat. Terus gimana dong coach agar mental saya kembali sehat ya? Caranya gimana? Caranya ya santai ya teman-teman ya. Kepalanya jangan diisi terus ya. Kalau udah merasakan mumet ya kan dalam sebulan tuh misalnya lebih dari 10 kali. Sebenarnya di atas 5 kali aja itu udah sangat nggak sehat ya teman-teman. Apalagi di atas 10 kali ya. Jangan sampai mumet yang teman-teman rasakan, kesehatan mental yang tidak sehat itu bisa berujung menjadi depression. Kalau udah depression, wow. Nah, ini ya. Biasanya aku nggak apa-apa. Biasanya aku rapopo, tapi suwi-suwi mumet dasku katanya. Biasanya aku nggak apa-apa, tapi suwi-suwi kok, tapi lama-lama kok kepalaku mumet ya. Nah, ini hati-hati juga ya kepada sahabat-sahabat yang sering mengatakan hal-hal seperti ini. Hati-hati dengan kata tersebut. Jangan sampai mumet tersebut datang karena teman-teman yang memprogramkannya ke dalam kepala teman-teman sendiri. Gitu ya. Seperti di podcast yang sebelumnya, saya sudah katakan bahwa kata-kata ya, rahasia kata-kata dengan produktivitas ya. Jadi jangan sampai pengen fresh tapi teman-teman memprogram hal-hal tersebut ke dalam kepala teman-teman sehingga apa? Sehingga yang tadinya mentalnya sebenarnya sehat menjadi nggak sehat gitu ya teman-teman. Nah, gini ya. Terkadang tuh kita merasa semuanya harus kita pikirin gitu kan ya, semuanya harus kita masukin dalam kepala kita gitu kan. Sehingga apa? Kita tuh merasa, aduh kayaknya kok hidup gue nggak bisa rileks banget gitu kan ya. Padahal nggak gitu juga gitu kan. Terkadang hidup yang kita merasa tuh apa yang seperti saya bilang tadi gitu kan ya, penuh ya, mumet ya kan. Padahal sebenarnya kehidupan seperti itu yang diinginkan sama orang lain. Nah, gitu ya. Kemarin saya baru berkunjung ke satu desa, satu tempat yang Masya Allah banget. Itu hidupnya di sana tuh sangat rileks. Tapi saya nggak akan bahas di sini karena saya akan bahas khusus di podcast yang selanjutnya, gitu ya. Jadi gini teman-teman, terkadang apa yang teman-teman rasanya mumet di kepala, teman-teman keluhkan, ternyata hal tersebut diinginkan sama orang lain gitu. So that's why buat teman-teman sekarang yang merasa kepalanya sedang penuh, mungkin kamu perlu teman sharing. Tapi buat kamu yang mungkin seorang leader di kantor, hati-hati jika kamu sering atau jika Anda ya merasa kepalanya penuh dan kemudian bertubi-tubi teman-teman yang menjadi leader ini tuangkan kepada atau sampaikan kepada tim di bawahnya. Alih-alih ya, alih-alih ya timnya bisa bertahan dengan curhatan dari leadernya, justru timnya justru menjadi nggak sehat juga mentalnya. Karena kenapa? Dia nggak siap menerima ibaratnya sampah ya, menerima curhatan yang berisi aura negatif dari leader tersebut. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang sekarang merasa seperti itu, ya kan cari konselor kejiwaan, ya kan, atau di perusahaannya diadakan konselor kejiwaan yang memang sangat ahli ya, mental dan kejiwaan yang sangat ahli agar teman-teman apa?
agar teman-teman bisa menyalurkan isi kepala ya, mengeluarkan isi kepala kepada tempat yang tepat. Karena biasanya konselor kejiwaan yang profesional, dia sudah tahu gimana caranya mengalirkan semua aura-aura yang tadi itu, yang negatif itu keluar dan sehingga isi kepalanya menjadi positif ya. Jadi orang-orang yang konselor kejiwaan itu memang sudah ahlinya, memang sudah tempatnya, memang sudah profesinya. Untuk apa? Untuk menerima eh, transferan dari Anda semua yang kepalanya sedang penuh. Nah, gitu ya, teman-teman. Next. Nah, buat teman-teman nih ya, siapapun itu ya, pelaku usaha kek, atau bisnismen, atau orang kantoran, atau leader di sebuah lembaga, sebuah perusahaan gitu kan ya. Jangan terlalu percaya dengan apa yang Anda lihat di sosial media ya. Seperti tulisan yang ada di depan ini, aku nggak yakin ya uripmu nggak sebahagia updateanmu ya. Jadi gitu, terkadang apa yang ada di sosial media itu belum tentu itu yang sebenarnya. Jadi jangan terlalu merasa, aduh tetangga sebelah kok begini, tetangga sebelah kok udah begitu, aku kok masih begini-begini aja, aduh. Nah gitu ya. Jadi belum tentu apa yang teman-teman lihat seperti itulah keadaannya. Oke. So, teman-teman, nah gitu ya. Buat teman-teman yang tadi merasa mumet, merasa ruwet, itu perlu santai dulu ya. Santai dulu sejenak ya. Ya, ini kata-kata ini juga ingin saya sedikit revisi buat teman-teman ya. Santai dulu sejenak, keluar dari zona yang ada di isi kepala teman-teman semuanya gitu loh. Ya, jadi kata-kata ini nggak saya benarkan. Santai dulu, jangan diambil pusing karena masih ada kata pusing ya. Jadi jangan sampai memasukkan hal-hal yang justru membuat teman-teman itu malah terperangkap dengan hal-hal yang justru teman-teman nggak inginkan. Jadi kalau ingin katakan ya udah santai aja dulu gitu. Saya kayaknya perlu santai nih sejenak. Saya perlu stop dulu. Oke, nanti masalah stop saya bahas di podcast yang selanjutnya. Oke. Nah, buat teman-teman itu yang sekarang kepalanya mungkin sedang penuh, ya Allah, princess. Teman-teman perlu rileks sejenak dengan memasuki zona santuy. Teman-teman bisa ciptakan sendiri zona santuinya teman-teman seperti apa. Zona rileksnya teman-teman seperti apa, mah teman-teman bisa ciptakan sendiri. Kalau saya, zona santuy saya itu adalah saya melihat laut, mendengar suara air, kemudian saya melihat tanaman-tanaman yang hijau, atau seperti yang ada di depan kamera ini, teman-teman bisa melihat itu kan ada menara Zam-Zam dan juga ada gambar Ka'bah ya. Saya suka banget ya. Itu menjadi zona santuy saya. Ya juga ada beberapa bunga-bunga di meja kerja saya ini, teman-teman bisa lihat. Nah gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang merasa kepalanya sedang kepenuhan, ya kan? Itu artinya mentalnya sedang enggak sehat. Itu udah warning ya. Tips-tips di dalam podcast ini mudah-mudahan bisa jadi rujukan teman-teman, ya kan? Di antaranya teman-teman harus mengalirkan, harus mengeluarkan isi kepala tersebut di tempat yang tepat. Oke, semoga bermanfaat. Selamat menuju mental yang sehat. Barakallahu fikum.